Salah satu cara untuk membebaskan diri kita sendiri dari segala masalah, bahkan kesedihan, itu sebenarnya cukup mudah. Gimana mas? Caranya adalah dengan memakai hukum yang namanya seni memainkan karma. Wah, tenang dulu. Saya tidak tahu apa keyakinanmu dan saya juga tidak peduli apa yang kamu yakini, tapi coba deh. Uji coba perkataan saya berikut ini, karena apa yang kita akan pelajari di hari ini, di video ini, itu berlaku. Apapun yang kamu yakini, seizin Tuhan, ini ajaibnya berlaku. Ya udah, kita langsung aja praktekin bahan yang keren ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, tadi saya bilang saya ingin kamu mempraktekkan bahan yang keren. Mas, kok Mas Aryan Surya mengatakan bahan? Emang kita mau masak hari ini? Bukan, kita tidak akan masak apa-apa di hari ini. Yang saya maksud dengan bahan itu adalah suatu hal yang namanya bahan untuk kamu praktekkan. Betul. Di hari yang cukup cerah, kapanpun kamu menonton video ini, saya ingin langsung aja mengajak kamu untuk bermain. Gini, sadar gak sih kalau dipikir-pikir, hidup itu sebenarnya gampang untuk diteliti. Lihat deh, pernah gak kita ngelihat orang yang kelihatannya happy, tapi kok dia nyakitin saya terus ya mas? Atau mungkin yang paling sering, mohon maaf nih, kita lihat di sosial media. Apapun sosial media kamu gitu ya. Entah Instagram, entah Facebook. Pernah pastinya kita secara tidak sadar melihat orang yang dia berkelimpahan. Fotonya selalu happy. Tapi entah kenapa ya, kok sifatnya selalu nyakitin orang atau ngurusin orang mulu. Pernah nggak kita punya temen yang kelihatannya happy-happy aja, kaya raya, berkelimpahan mungkin, tapi entah kenapa kok suka ngomongin orang lain di belakang aja. Nah, itu tuh. Itu yang saya maksud sebagai sebuah bahan. Kita jadikan kehidupan teman kita tadi yuk sebagai renungan. Yang mana, sadar gak sih, kehidupan orang lain itu bisa loh menguntungkan kita. Kalau kita mau berpikir dari kesalahan perilaku orang lain. Benar. Perilaku yang saya maksud adalah banyak di antara teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita, yang mereka tidak sadar melakukan sebuah hukum yang namanya menyepelekan karma. Saya ulangi. Banyak di sekitar kita yang mereka secara tidak sadar membentuk nasib mereka sendiri menjadi buruk hanya karena mereka melakukan suatu hal yang bernama menyepelekan karma. Teman-teman, kamu percaya nggak kalau yang namanya karma itu ada? Sebentar, kalau saya tanya begini, kamu akan berkata, oh mas maaf, di dalam keyakinan saya nggak ada karma. Oke, bahasanya saya ganti. Kamu percaya nggak bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya hukum sebab akibat? Oh percaya mas. Nah itu namanya karma. Itu namanya karma. Kebanyakan di antara kita suka iri melihat orang lain. Sadar nggak perasaan iri yang pura-pura kita pendem itu loh? Itu yang membuat hidup kita selama ini maaf banget nih jauh dari yang namanya rezeki. Sekarang saya mau tanya, nggak usah kamu tulis. Jawab dalam hati aja. Sebenarnya kalau saya tanya kepada kamu ini benar-benar bahagia nggak sih selama ini? Atau sebenarnya maaf ya, pura-pura bahagia doang? Sekali lagi saya mau tanya, kita nggak usah takut salah karena kamu sahabat saya, nggak usah takut keliru gitu ya. Jawab aja dalam hati. Kalau seandainya saya sebagai sahabat kamu nanya nih di samping kamu, diri kamu selama ini sebenarnya benar-benar bahagia? Apa pura-pura bahagia doang sih? Coba, jujur deh. Coba sekarang lihat wajah kamu. Kalau di wajah kamu ada muka sedih yang mendadak muncul, maaf ya, itu berarti tebakan saya yang kedua yang benar. Entah kenapa kamu sebagai sahabat saya, selama ini sukanya tuh pura-pura bahagia doang. Kasian loh, kasian banget. Nah sekarang saya mau tanya, kamu tahu nggak apa yang membuat kamu jadi pura-pura bahagia selama ini? Jujur ya,
Karena dalam diri kamu sebenarnya mau diakui atau tidak ada sebuah perasaan iri dengan kehidupan orang lain. Saya ulangi, di dalam dirimu mau diakui atau tidak, itu sebenarnya ada loh perasaan iri dengan kehidupan orang lain. Coba jujur, kapan terakhir kali secara sengaja atau tidak kamu kepo dengan kehidupan orang lain di sosmed? Kapan terakhir kali kamu penasaran banget dengan kehidupan orang lain di sosial media yang kamu punya? Nah, di saat itu, sadar gak? Itu yang membuat kamu kepo, perasaan iri loh. Di mana kita kepo atau penasaran dengan kehidupan orang lain, di situ sebenarnya mau diakui atau tidak ada perasaan iri. Titik. Mas, tapi jujur loh, mas, saya itu gak iri. Iya. Kalau di mulut mah gak iri, tapi kalau di dalam batinmu yang terdalam dan jujur apa adanya, ada tuh perasaan iri. Sekarang saya akan membedah. Kenapa kita bisa ngerasa iri? Dan itu salah gak sih mas kalau saya iri dengan kehidupan orang lain? Sebagai sahabat kamu yang apa adanya nih, saya gak suka teori. Saya gak mau pakai topeng yang happy-happy hanya untuk menghibur kamu, gak mau ya. Saya kasih tahu apa adanya. Dengarkan baik-baik. Perasaan iri bagi saya itu adalah sebuah perasaan yang menandakan bahwa kamu masih punya semangat hidup. Saya ulangi ya, dengerin dulu. Perasaan iri bagi saya itu adalah sebuah perasaan yang sangat normal. Bahkan kabar gembiranya, perasaan iri itu menandakan bahwa diri kamu tuh sebenarnya masih punya semangat hidup loh. Coba sekarang, kamu pernah gak ngiri kenapa orang lain badannya lebih bagus dari kamu? Nah, sadar gak sih? Itu kan sebenarnya kamu masih punya perasaan, saya pengen hidup lama. Kalau saya pengen hidup lama, saya pengen dong badannya kayak dia. Karena kalau orang udah gak punya semangat hidup, ngelihat orang lain, ya udahlah. Ih, badannya lebih bagus, ya udahlah. Ih, dia lebih kaya, ya udahlah. Ih, dia nikahnya happy, ya udahlah. Gak ada hidupnya, gak ada semangatnya, kasihan. Tapi begitu kita merasa, ih gila dia sekarang punya pacar loh, udah mau nikah loh, waduh kok bisa ya, kok gua enggak ya. Nah, itu masih punya semangat hidup, sadar nggak? Itu hebat. Nah, kalau cuman berhenti di perasaan iri, itu jadi racun. Kalau gitu gimana mas cara ngobatinnya supaya perasaan iri yang katanya Mas Aryan ini bagus sebenarnya, itu jadi vitamin dan bisa merubah hidup saya? Nah, ini permainannya. Dengarkan baik-baik. Perasaan iri itu sebenarnya bukan racun. Dia itu ibarat kata seperti obat merah. Obat merah itu kalau dimakan ya keracunan. Tapi kalau ditempelin di luka bagian luar, obat merah itu bisa loh menyembuhkan luka dengan cepat banget. Dengan kata lain, saya ingin berkata, perasaan iri itu jadi salah karena kamu meletakkannya salah. Perasaan iri itu jangan diminum. Maksud saya, perasaan iri itu jangan dipendam. Tapi yang harus kamu lakukan adalah bertanya, kenapa dia bisa mencapai itu, saya tidak? Kenapa dia bisa mencapai titik itu, saya tidak? Kenapa saya bisa merasakan ini sementara dia merasakan itu? Tanyakan kenapa. Dari pertanyaan yang kamu ajukan, muncul sebuah jawaban yang membuat hidup kamu termotivasi loh untuk mencapainya. Nih, saya kasih contoh biar kamu gak bingung. Misal, sekarang kamu ceritanya lagi jomblo nih, ceritanya loh ya. Terus ngeliat gitu, entah temen lama, entah orang di samping kamu, mesra banget sama pasangannya. Waduh, bawaannya kayaknya pengen garuk gitu ya, terus berkata, kenapa sih kok dia bisa, saya enggak gitu. Nah, ketika kamu berkata kenapa, sadar gak jawaban muncul di otak kamu? Coba ingat-ingat, terakhir kali kamu iri, pasti ada pertanyaan kenapa dong di dalam hati. Kenapa kok dia bisa punya mobil, saya enggak? Kenapa kok dia bisa menikah, saya enggak? Kenapa kok dia bisa dapat nilai bagus, saya enggak? Bener gak? Nah sekarang ingat-ingat lagi. Betul gak tebakan saya ketika kepala kamu bertanya kenapa, muncul tuh di jawaban otakmu, jawaban yang sayangnya justru mengkerdilkan dirimu sendiri. Sadar nggak? Ingat-ingat deh.
Nah, itu yang saya maksud salah meletakkan perasaan iri. Perasaan irinya nggak salah. Begitu kamu tanyakan kenapa, itu bagus. Tapi kenapa sih ketika kamu bertanya kenapa, kok yang keluar jawabannya justru mengkerdilkan dirimu sendiri? Kok dia bisa punya pasangan saya enggak ya? Oh, karena lu jelek, karena lu gendut, karena lu hitam, karena lu jerawatan, minder, melo. Kenapa ya kok dia bisa beli motor baru, saya nggak bisa beli motor baru? Oh, karena dia orang kaya, lu miskin. Kenapa ya kok dia bisa kaya, kok gua enggak? Oh, karena dia beruntung, lahir di orang kaya. Lu nggak lahir di orang kaya, nasib lu. Kenapa sih? Kenapa kita selalu mengutuk diri sendiri yang membuat kita bukannya jadi lebih baik, malah jadi lebih buruk? Sadar nggak? Sadar? Nah, itu salahnya kita. Sekarang coba deh dibalik. Obatnya tuh cuma dibalik doang. Gimana mas caranya? Baliknya gini. Pertama ketika kamu iri, jangan nyalahin perasaan iri. Katakan perasaan iri itu bagus. Saya setuju dengan Mas Aryan, perasaan iri itu adalah sebuah bahan bakar kehidupan yang menandakan saya masih punya semangat hidup. Itu benar. Nah begitu perasaan iri muncul, otomatis muncul tuh pertanyaan kenapa. Kenapa ya kok dia bisa mencapai itu, saya enggak? Nah, sampai sini kamu balik pertanyaannya. Pertanyaannya bukan kenapa ya kok dia bisa mencapai titik itu, saya enggak. Tapi tanyakan, kenapa kok saya bisa begini sementara dia begitu? Mas, bukannya sama aja dibalik-balik juga? Beda. Sadar nggak bedanya di mana? Bedanya adalah ketika kita membalik pertanyaan, kita akan berkaca dulu kenapa diri kita tidak mampu mencapai titik yang dia capai. Contoh, awalnya tadi kita bertanya kenapa ya kok dia bisa punya pasangan saya enggak. Sekarang diganti menjadi kenapa ya kok saya tidak bisa punya pasangan, dia bisa. Ada motivasi nggak di situ? Coba, sekarang kamu pakai kata-kata yang terdengar telingamu, biar kamu merasakan, biar kamu paham apa yang saya maksud. Ayo. Sekarang kita uji coba dulu dengan pertanyaan yang biasanya salah ya. Kamu ucapkan gini dengan suara lantang nih. Kenapa ya kok dia bisa punya pasangan, saya enggak? Katakan begitu. Enak gak rasanya? Gak enak. Sekarang kita balik, ayo dibalik. Kenapa ya kok saya belum bisa punya pasangan, tapi dia sudah punya? Jadi ada semangat gak di situ? Jadi ada motivasi gak di situ? Kalau kamu berkata tidak, itu bohong. Karena di balik pertanyaan yang kamu balik barusan, ada motivasi yang membuat kamu ngerasa, kalau dia bisa, gue bisa. Sadar nggak? Coba, sadar nggak? Kalau kamu mempraktekannya dengan suara lantang seperti yang saya suruh, kamu akan berkata, iya ya mas, ajaib loh mas. Sekedar saya balik aja ada motivasi di sini. Yang tadinya saya mendem, jadi semangat untuk mencapai itu. Nah ini maksud saya. Jadi jangan pernah merasa bahwa perasaan iri itu salah. Perasaan itu menjadi salah karena kita salah bertanyanya. Dibalik dong. Kalau pertanyaannya dibalik, bukankah itu jadi motivasi buat kamu? Nah, ayo. Sekarang udah waktunya kamu bermain di sini. Gunakan materi untuk merubah cara pandang kamu dan lihat deh. Hanya dengan sekedar membalikkan kalimat tanya tersebut, hidup kamu seizin Tuhan bisa berubah. Bukan karena saya yang hebat, tapi karena kamu yang hebat, mau berusaha berubah hanya dengan merubah kalimat tanya di otakmu. Praktekkan ini semua, dan gunakan motivasi yang kamu munculkan dengan pertanyaan ini untuk mencapai apa yang kamu mau tadi. Dengarkan ucapan saya. Kalau orang itu bisa di titik itu, kamu juga bisa sebenarnya. Sayangnya selama ini pertanyaan kamu salah. Balik pertanyaan itu dan rasakan motivasi di balik itu semua. Dan renungkan deh, bukankah apa yang saya ajarkan barusan ini kepada kamu, ini benar-benar ajaib? Praktekkan ya, dan rasakan perbedaannya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.